Halo guys, selamat datang di Cah Bagus Channel. Ini hari Minggu, tanggalnya berapa ya, saya lupa. Jadi kita berada di base camp pendakian Gunung Lawu via Candi Cetho. Ini base campnya. Itu ada toko souvenir. Di sini jalan menuju Candi Cetho ya, tanjakannya. Ada jeep. Situ loket untuk wisata ke Candi Cetho, jadinya ada di sana. Cuacanya cukup cerah, kabut-kabut tipis, aman. Kita sekarang sarapan dulu. Jam 9.32 kita start dari base camp pendaki parkiran Candi Cetho. Cuaca berkabut. Oke mas. Iya ya. Di awal jalan aspal sama cor di pinggirnya. Itu jalan pendakian belok kiri. Kabutnya lumayan semeriwing. Di awal-awal ini masih banyak rumah warga ya. Ini posko pendakian belok kanan. Langsung dihadapkan tanjakan yang seperti ini. Ini ada warung. Ini posko pendakian belok kiri. Dengan sebelah kanan Candi Cetho. Untuk biaya registrasi pendakiannya 20.000. Itu mengisi formulir dan meninggalkan identitas KTP atau SIM atau kartu pelajar. Tapi kayak kalau kartu pelajar enggak ya, soalnya kalau via Cetho ini usia di bawah 18 tahun harus membawa porter warga lokal. Jadi ya gitulah, namanya porter juga ada harga. Kalau jalur pendakinya sebelah kiri ini ya, ada tulisannya ini. Bu, monggo. Nggih, kiambaan. Treknya batu-batu yang disusun rapi. Treknya didominasi oleh batu-batu. Kanan kiri masih pohon-pohon tinggi, pohon cemara ya.
karena ini awal musim hujan, treknya agak licin. Setelah jalan batu-batu tadi, treknya berubah jadi tanah. Jalannya cukup datar, sebelah kiri jurang. Harus hati-hati ya, jangan terlalu ke kiri. Di depan ada tanjakan dikit, habis itu datar lagi menuju Candi Ketek. Setelah jalan datar, ini jalannya menurun. Sepertinya ini jalur air. Iya, ini jalur air dari sana. Ini. Kalau hujan banjir. Ini ada tanjakan sedikit di depan Candi Ketek. Treknya batu-batu. Pelan-pelan agar kita nggak terlalu menyiksa kaki. Kasihan kaki kita. Nafas juga mengkis-mengkis nanti. Dua 25 menit dari parkiran. Ini kita ketemu Candi Ketek. Bagian lain dari Candi Cetro. Ini. Di daerah sini itu, terutama di Candi Cetro dan Candi Ketek, bentuk struktur candinya itu seperti piramid ya. Mengingatkan kita kepada candi di Amerika Selatan, suku Inka. Itu ada wisatawan. 5 menit dari Candi Ketek. Ini ada persimpangan. Ini saya tadi lewat yang kanan. Entah yang kiri akan tembus ke bawah apa enggak tahu nanti. Yang pasti pilih yang paling lebar aja kalau mau aman. Ini trek jadi tanah liat, cukup padat tanahnya ya, jadi kalau hujan licin. Jam 10.08 kita sampai di tempat. Ini kayak candi ya, tapi sepertinya bangunan baru. Naik tangga-tangga seperti ini. Cukup tinggi juga tangganya. Di sini kita bertemu dengan dua arca. Sepertinya ini yang dinamakan Dwarapala.
topan tuh penjaga pintu. Masih tanjakan tangga-tangga. Jam 10.17 kita sampai di Patirtan Saptorasi. Airnya jernih dari sumber di atas. Ini treknya ke atas seperti ini. Kita lihat yang sebelah sana, airnya jernih. Oh, yang sebelah sini enak, tapi licin sih, licin. Mending lewat sana aja. Ini banyak batu gede-gede, bisa buat pijakan, membantu kita agar tidak terpeleset. Gunung Lawu ini berketinggian 3265 ya. Kalau lihat di video saya yang sebelumnya di Lawu via Cemoro Kandang, pastilah sudah tahu puncaknya seperti apa. Ini saya mencoba lewat jalur Candi Cetro. Sama-sama masih masuk Jawa Tengah. Jam 10.26 ini kita menemukan tumbuhan paku-pakuan di kanan dan kiri. Ciri khas pegunungan di awal-awal trek adalah tumbuhan paku. Ya walaupun nggak semuanya sih, tapi kebanyakan gitu. Hati-hati ya, tanah yang seperti inilah yang kemungkinan licin untuk dipijaki. Jadi harus pilih-pilih pijakan yang kira-kiranya aman. Ini di depan ada warung lagi. Treknya sedikit agak datar, nanjaknya dikit-dikit, tapi saya sudah gembrobios guys. Gembrobios itu apa ya? Itu keringetan. Oh, ini jam 10.36 ini kita sampai di pohon cemara yang akarnya kelihatan semua ini. Jadi kita melewati akar-akar ini. Akar. Terbilang sepi sih, padahal ini hari Minggu. Mungkin naiknya kemarin.
Di depan itu pos 1. Ya, pos 1. Pos 1 Mbah berhenti. Selepas pos 1 kita gas lagi. Ini treknya masih berupa tanah, tapi agak gembur tanahnya. Sepertinya emang baru dicangkuli tanahnya. 13 menit dari pos 1 ini ada pelang jalur pendakian ke kanan. Nih, treknya dihadapkan tanjakan yang seperti ini, licin. Disarankan untuk pakai nih trekking pole buat pegangan. Jalur lamanya sebelah sini, sama lejinya sih. Kita lewat yang sini aja, yang lebar. Di sini ada percabangan lagi ke sana dan ke sini. Tapi pelangnya mengarah ke sini, ke kiri. Jadi kita ke kiri saja. Mungkin yang ke kanan itu jalur lama. Nih, jeblok tanahnya, becek. Ini ada percabangan lagi, yang sini becek licin, yang sini agak mendingan. Jadi lewat yang sini aja. Jam 11.13 kita sampai di tempat yang rimbun ini. Tempatnya tertutup jadi adem. Ini ada pohon tumbang. Kita lewat sampingnya, mas licin. Ya, sampai sini ini kita menemukan percabangan lagi, tapi udah ditutup. Kayaknya jalurnya licin. Nih, tanjakannya masih konsisten seperti itu. Vegetasinya juga masih sama, masih tertutup. Ya. Ini banyak percabangan ya, kayak kemarin di Jamur Kandang.
tapi itu pelang puncaknya ngarah ke kiri, jadi kita lewat yang kiri aja. Ya sih ya, ada yang nanjak 40 derajat, ada yang slow tanjakannya kayak gini 30 derajat, dan di atas tanjakannya yang paling berat dari 3 ke 4. Ini sepertinya sampai di pos 2. Pos 2. Mas. Pos 2. Mas. Ya. Selepas dari pos 2, ini treknya nanjak-nanjak santai. Vegetasi kiri kanan masih rimbun. Ini ada yang ke kanan dan ke kiri. Kita ambil yang kiri. Kiri. Treknya Masya Allah licin guys. Kalau menanjak di musim-musim yang seperti ini, tips dari saya adalah usahakan pakai trekking pole. Yang kedua, pilih sepatu yang gripnya bergerigi ya, jadi bisa kuat mencengkram tanah, jadi nggak gampang kepleset. Sama yang terpenting adalah jas hujan, karena ketika kita di gunung, kita kehujanan, potensi terkena hipotermia sangatlah besar. Jadi jangan disepelekan. Gunung Lawu via Candi Cetro ini recommended banget buat orang yang suka sama hutan yang lebat. Soalnya di sini hutannya cukup lebat. Tapi hati-hati sama jalurnya karena licin. Kayak gini. Jalur air nih. Ya. Meskipun di musim hujan, hari ini kita dapat cuaca yang lumayan lah. Nggak hujan, tapi nggak tahu nanti karena ini udah kabut. Oh, mau lagi. Ya mas, Mat. Ya mas. 10 menit lagi mas. Siap siap. Ya mas. Ya monggo.
Trek menuju pos 3. Enak. Jalannya. Mau pengira ini Andrea ya. Tanahnya cukup gembur, mungkin habis ditangkuli apa mungkin longsor, nggak tahu juga. Satu jam 13 menit kita sampai di pos 3 Cemorodowo. Bisa juga buat camp di sini, banyak campsite-nya. Antri karena hari Minggu. Di sini ada sumber air dari pipa, jadi recommended buat camp dekat sama air. Di atas juga ada yang ngecamp. Di situ ada warung. Menu makan siang di pos 3 Cemorodowo. Rame. Ya, cukup sampai di sini part 1 di pendakian Gunung Lawu via Cemoro. Tadi Ceto ini. Nantikan video selanjutnya di part yang kedua.